Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Siapkah? Alhamdulillah, kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumah kalian. Ada beberapa benda, ada tumbuhan, ada meja, ada batu, dan lain sebagainya. Apa bedanya meja belajar dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Pada dasarnya, di bumi ini, benda yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa makhluk di alam ini ada dua macam, yaitu makhluk hidup dan benda mati? Nah, untuk membedakannya, maka kita harus mengelompokkannya. Oleh karena itu, materi kita kali ini, kita akan membicarakan masalah klasifikasi makhluk hidup. Di mana dalam mengklasifikasikan makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup, banyak caranya. Yang akan kita pakai adalah berdasarkan ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup atau benda mati tersebut. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Ciri kehidupan antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Selain untuk menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Apa itu bergerak? Coba perhatikan gambar itu. Yaitu ada anak yang sedang berjalan, anak yang sedang berlari, ada yang menggerakkan tangan ke atas bawah, ada yang berenang. Yang dimana berjalan, bergerak, berenang, itu adalah gerak ya, beberapa gerakan yang merupakan gerak berubah tempat atau berpindah tempat. Dengan demikian, bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif. Gerak aktif adalah bergerak yang dapat dilakukan oleh anggota tubuh itu sendiri atau dilakukan oleh kekuatan tubuh sendiri. Gerak pasif adalah bergerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Contohnya, gerakan dari akar tumbuhan menuju ke bawah. Kemudian, contoh yang kedua, ketika kita sentuh mimosa pudica atau putri malu
akan mengatupkan daunnya. Contoh berikutnya, itu kalau kalian melihat keluar, ada gerakan bagian tubuh tumbuhan yang doyong atau menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Ciri yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, kambing makan rumput, manusia makan nasi serta lauk pauk. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun perlu makan dan minum. Tumbuhan untuk memperoleh makanan melalui proses fotosintesis. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan gambar hewan, manusia, dan tumbuhan berikut. Lihat pada hewan, itu ayam. Itu dari telur, menetas, berubah menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Pada manusia begitu juga, ya, yang merangkak, berdiri, dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada tumbuhan juga mulai dari kecambah, semakin besar, dan semakin besar. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Di mana jumlah volume dan jumlah sel itu dapat diukur. Dan tumbuh itu bersifat tidak dapat kembali ke tempat ke awal atau irreversible. Contohnya yang tadinya kita tinggi kita misalnya dari 100 cm atau 1 meter menjadi 120 cm. Nanti kita tidak bisa kembali lagi ke 100 cm seperti yang diminta oleh wali kelas kalian. Ayo anak-anakku yang belum mengumpulkan data diri, yaitu tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, ayo segera mengumpulkan. Itu tunggu ya. Contohnya yaitu tinggi badan dan massa tubuh. Berkembang adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Contohnya pada tumbuhan ditandai dengan berbunga dan berbuah. Ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi, di mana tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Contohnya, kalian lahir dari pasangan ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu kalian juga berasal dari nenek dan kakek kalian, seterusnya. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Nah, misalnya dari gambar tersebut, atau misalnya kalian pada malam hari sedang berada di depan rumah, kemudian tiba-tiba ada lampu yang menuju ke mata kita. Apa yang kalian lakukan? Nah, tentunya kalian akan menghalau di mana sinar itu agar tidak sampai ke mata kita. Atau mungkin begini, pada saat kita berjalan atau kalian berjalan di jalan yang apalagi sekarang musim kemarau ya, tiba-tiba ada angin bertiup yang membawa debu. Tanpa kalian sadari, mata kita tertutup sendiri. Nah, itulah contohnya peka terhadap rangsang, yang dimana kemampuan menanggapi rangsang itu disebut iritabilitas. Pada manusia dan hewan, oleh Allah diberi alat indera yang bisa menanggapi terhadap rangsang. Contohnya, rangsang berupa zat kimia yang berbentuk gas.
itu berupa bau, yaitu indera penciuman, yaitu hidung. Yang kedua, berupa suara, yaitu indera telinga. Berupa cahaya, yaitu berupa mata, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun bisa peka terhadap rangsang. Contohnya tadi ya, sebagian tubuh tumbuhan bengkok ke arah cahaya matahari, di mana rangsang pada tumbuhan bisa berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, serta gravitasi bumi. Ciri yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Untuk hidup pada lingkungan yang bervariasi, setiap makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang bervariasi tersebut, yang disebut adaptasi. Seperti contohnya, di situ ada gambar kaktus, di mana kaktus itu berdasarkan habitatnya hidup di daerah xerophit atau darat kering. Darat kering itu bisa berupa batuan atau gurun pasir dan lain sebagainya. Nah, untuk menyesuaikan lingkungan yang kurang air, tumbuhan kaktus itu mengubah tubuhnya secara morfologi dan anatomi, yaitu kulit tubuhnya tebal, dalamnya berair, daunnya kecil, atau bahkan daunnya berubah menjadi duri. Kenapa? Karena kalau daunnya banyak, otomatis stomata banyak, sehingga terjadi penguapan. Lain lagi kalau pada teratai, ya hidupnya di air. Nah, di air maka dia adaptasinya dengan cara daunnya lebar, batangnya berongga, dan banyak stomata untuk memperbanyak proses penguapan. Masih ingat ya apa yang kita bicarakan tadi? Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ternyata banyak. Yang pertama, bergerak. Dua, bernafas ketika memerlukan makanan dan minuman. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. 5, berkembang biak. Adaptasi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan lain sebagainya. Masih banyak ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati adalah berdasarkan ciri-cirinya. Yang mana ciri-ciri makhluk hidup itu akan kalian bahas nanti di kelas 8 dan kelas 9. Itulah materi kita hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, yang dimana kita baru membahas ciri-cirinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan di akhir dari video ini atau materi ini, Ibu memberikan tugas yang kalian kerjakan, di mana tugas itu sangat sederhana sekali ya, yaitu kalian datang ke halaman rumah, kemudian amati, catat apa yang ada, masukkan ke dalam tabel. Selesai kalian masukkan ke dalam tabel, kemudian foto dan kirim ke WA Ibu. Jangan lupa identitasnya lengkap, kelas 7 apa, namanya siapa. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.